Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mohon alangkah berkah atau lebih baiknya pelajaran kita diawali terlebih dahulu dengan membaca doa. Baik, mungkin silakan salah satu dari kalian untuk memimpin pembacaan doa pada hari ini. Silakan, mungkin Ahmad Yani, silakan pimpin doa. Baik Pak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, insya Allah saya akan memimpin doanya. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Sebelumnya, mari saya ingin cek kehadiran terlebih dahulu. Baik ya, saya panggil satu-satu. Ahmad Yani. Hadir Pak, hadir. Alhamdulillah hadir. Kemudian Julianti. Hadir. Maimunah. Baik. Syahrul Syahwana. Hadir Pak. Syahrul, kemarin kamu kemana? Syahrul tidak masuk, Syahrul? Itu Pak, ada acara kemarin, maaf Pak, tidak bisa hadir. Ingat Syahrul, kamu sudah 2 kali alfa ini. Kalau ketiganya nanti kamu insya Allah dapat C nanti nilai untuk mata pelajaran Quran dan hadis ini. Mohon dimaklumi Pak. Baik, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya Bapak telah memberikan kalian tugas untuk membaca buku yang materinya berkaitan dengan kewajiban berdakwah. Saya yakin dan berhusnuzon bahwa kalian telah membaca, walaupun membaca kulitnya kan. Oke, jadi saya kira mungkin kalian sudah mengetahui sedikit gambaran dari apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Namun sebelum itu saya akan mungkin sedikit memberikan pengantar mengenai apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik. Insya Allah, tunggu saya share screen terlebih dahulu. Baik, kelihatan? Kelihatan Pak. Oke, siap. Jadi materi kita hari ini adalah mengenai kewajiban berdakwah. Nah, barangkali sebelum itu saya ingin bertanya pada kalian. Apakah kalian sudah pernah menonton atau melihat orang-orang berceramah, baik itu di masjid, atau di televisi, ataupun di YouTube, ataupun di media-media lainnya? Udah Pak. Sudah pernah Pak? Udah. Ya malam sih Pak. Alhamdulillah setiap malamnya. Nah, sebenarnya itu ceramah ataupun khutbah ataupun tabligh akbar yang disampaikan oleh para ustadz, baik itu melalui media sosial maupun di masjid atau di mimbar-mimbar, itu adalah sebenarnya salah satu bentuk dari kegiatan berdakwah. Nah, jadi barangkali yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah mengenai apa itu sebenarnya dakwah. Nah, itu nanti akan kita bahas. Nah, jadi salah satu poin yang akan kita bahas nanti mengenai apa itu definisi dakwah, kemudian apa saja isi atau pesan yang terkandung dalam dakwah, kemudian bagaimana cara atau metode dalam kita menyampaikan dakwah, kemudian yang terakhir mengenai kepribadian dai. Nah, jadi ini 4 poin materi yang insya Allah akan kita bahas pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai saya ingin bertanya terlebih dahulu. Nah, apa itu dakwah? Saya Pak. Ya, Maimunah, silakan Maimunah. Menurut saya dakwah itu salah satu cara kita dalam menyampaikan sesuatu yang sudah kita pelajari. Seperti itu. Bagus, bagus. Baik. Yang lain bagaimana?
Syahrul, menurut kamu dakwah itu apa, Syahrul? Mengajak kemana, Syahrul? Orang berbuat baik. Nah, kalau menurut Julianti, menurut kamu apa itu dakwah? Sama seperti Syahrul Pak, beramar ma'ruf, nahi mungkar, mengajak kebaikan dan menyuruh keburukan. Saya juga setuju Pak sama Arul tuh Pak. Dari jawaban kalian, saya rasa kalian memang sudah membaca buku yang telah saya tugaskan pada pertemuan yang lalu. Alhamdulillah. Baik, definisi yang kalian berikan sebenarnya semuanya benar. Namun di sini saya ingin sedikit mengutip atau menguatkan. Nah, mengenai definisi dakwah. Nah, jadi dakwah itu adalah suatu kegiatan mengajak kepada kebaikan, baik itu dalam bentuk lisan, tingkah laku, dan lainnya, yang dilakukan secara sadar dengan tujuan mempengaruhi orang lain. Nah, ini definisi dari Haji Muhammad Arifin. Nah, jadi di sini intinya di dalam dakwah itu ada kegiatan mengajak. Sebagaimana definisi dalam arti secara bahasa bahwa dakwah itu adalah mengajak. Nah, caranya bentuknya seperti apa? Baik itu dalam bentuk lisan. Nah, bentuk lisan seperti yang mungkin pernah kalian saksikan di mimbar-mimbar, ketika khutbah, ketika juga mungkin ceramah di media sosial, itu dakwah yang disampaikan melalui lisan. Namun ada juga orang yang memberikan dakwah itu melalui tingkah laku. Seperti kalian memberikan contoh sikap disiplin, atau misalnya kalian menunjukkan dakwah seperti kalian dengan rajin sholat ke masjid. Nah, itu secara tidak langsung nanti mungkin adik kalian yang sering melihat kalian itu sering rajin pergi ke masjid, nah nanti mulai tertarik. Nah, itu sebenarnya dakwah yang dalam bentuk tingkah laku. Nah, sebenarnya banyak lagi media-media cara lain untuk berdakwah, namun secara umum itu. Nah, tujuannya adalah apa? Untuk mempengaruhi orang lain. Nah, jadi dakwah itu sebenarnya mengajak orang lain untuk berbuat seperti apa yang kita lakukan. Namun tidak semua perbuatan yang diajak itu hanya perbuatan kebaikan saja. Kan kalau kita mengajak kepada keburukan itu namanya bukan dakwah. Nah, itu. Baik. Kemudian, nah, apa ya sebenarnya pesan dari dakwah atau isi kandungan dari dakwah? Sebenarnya hanya ada dua. Secara umum ada dua, seperti yang tadi Julianti sebutkan, amar ma'ruf dan nahi mungkar, yaitu mengajak pada kebaikan, misalnya mengajak orang lain untuk taat beribadah, rajin bersedekah, ataupun kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan juga mencegah kemungkaran. Nah, ada yang tahu kemungkaran itu apa? Ya, Maimunah, apa kemungkaran? Kemungkaran? Kejahatan, oke, termasuk. Contoh perbuatan kemungkaran itu apa, Maimunah? Contohnya misalnya sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, Pak. Lebih khusus lagi, itu masih umum. Pembunuhan, Pak. Pembunuhan, betul, baik, bagus. Pembunuhan, baik. Mungkin ada contoh lain dari bentuk kemungkaran? Mencuri Pak. Mencuri, bagus. Ini mengenai kemungkaran ya. Nah, jadi segala bentuk perbuatan yang melanggar syariat atau kejahatan-kejahatan seperti yang disebutkan tadi, pembunuhan, mencuri, dan lain-lain sebagainya. Itu berusaha mencegah dari perbuatan tersebut. Nah, itu termasuk juga dalam dakwah. Nah, jadi itu pesan atau isi yang terdapat dalam dakwah. Kan seperti kita lihat kalau di dalam ceramah-ceramah atau khutbah itu ustadz atau khotib itu kan menyampaikan kalau tidak amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang berbuat ketaatan dan mencegah pada kemungkaran. Nah, itu jadi inti dari pesan dakwah. Oke, baik. Nah, kemudian setelah itu, nah ini kita lanjutkan kepada metode dakwah. Nah, jadi dalam berdakwah kita juga butuh metode, karena kita tidak bisa sembarang melakukan sesuatu tanpa prosedur yang baku atau prosedur yang istilahnya sistematis. Nah, jadi kalau kita misalnya ingin seperti apa ya contohnya? Nah, contoh sederhananya nih, kalian sebenarnya yang perempuan biasanya membuat kue. Tentunya ada langkah-langkah yang perlu dilakukan, karena kalau langkah-langkah tersebut tidak diikuti secara baik, maka hasilnya juga akan jelek. Nah, itu dalam hal kecil dalam membuat kue.
Nah, jadi semuanya itu butuh metode, termasuklah dakwah ya, metode dalam dakwah. Bahkan dalam belajar pun ada metode yang harus diikuti supaya hasil yang didapatkan itu maksimal. Nah, jadi kita perlu metode. Oke, nah ini di dalam Al-Quran, dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 disebutkan beberapa cara dalam berdakwah. Oke, saya ingin minta salah satu dari kalian untuk membacakan ayat Al-Quran ini, silakan. Ya, Maimunah, silakan Maimunah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Baik, terima kasih. Nah, silakan Julianti, tolong bacakan artinya. Baik, artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui dengan atau pada siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui dengan siapa yang mendapat petunjuk. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, jadi dari ayat tersebut dapat kita tarik bahwa ada 3 metode yang digunakan dalam berdakwah. Nah, ini dari Quran surah An-Nahl ayat 125. Oke, nah secara singkatnya ini 3 metode dari ayat tersebut. Yang pertama adalah metode bil hikmah. Sebelumnya ada yang tahu metode bil hikmah itu metode seperti apa? Baik Pak, Nah, silakan Manjani. metode bil hikmah itu metode mengajak kepada kebaikan dengan cara menyampaikan hikmah-hikmah Pak. Nah, baik, sebenarnya metode bil hikmah dapat kita artikan adalah metode mengajak dengan bijaksana atau arif. Ada juga yang menyebutkannya metode dengan binas wal aqli, dengan dalil-dalil ataupun dengan logika-logika. Tentunya nanti metode ini kita sesuaikan dengan mad'u kita atau objek dakwah. Nah, jadi semisalnya kalian mencoba mendakwahkan atau mengajak adik kalian, nah untuk rajin sholat, nah itu kalian tentunya tidak hanya semerta-merta mengajak seperti itu, namun perlulah penyampaian sehingga ya penyampaian tersebut masuk di akal oleh adik kita bahwa oh ternyata kita harus sholat ya. Nah, jadi dengan hikmah, dengan pengajaran yang dapat diterima oleh akal dari si mad'u. Nah, tentunya nanti metode ini kita sesuaikan dengan siapa kita berdakwah. Misalnya kita berdakwah dengan orang lebih muda ataupun dengan teman sebaya ataupun yang lebih tua. Nah, ini tentunya kita perlu menyesuaikan dengan mad'u. Nah, itu metode bil hikmah. Kemudian yang kedua ada metode mau'izah al-hasanah. Nah, ada yang tahu metode mau'izah al-hasanah? Saya Pak, Oh, silakan Maimunah. metode mau'izah hasanah itu berdakwah dengan nasihat-nasihat yang baik yang diungkapkan dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh si mad'u. Oke, baik. Nah, jadi mau'izah al-hasanah itu memang adalah bentuk nasihat-nasihat atau penyampaian yang disampaikan dengan santun, dengan baik. Biasanya metode ini digunakan untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan buruk. Misalnya kita berusaha memberikan nasihat yang baik kepada adik kita yang biasanya suka melawan orang tua, nah tidak patuh pada orang tua. Nah, tentunya kita memberikan penyampaian yang santun, ataupun bahkan dengan teman sebaya yang sering malas-malasan, melalaikan sholat. Nah, tentunya kita menyampaikan dengan bahasa yang santun, dengan nasihat-nasihat yang baik dan tidak kasar, dengan penuh kelembutan. Nah, tentunya dengan ini insya Allah maka orang tersebut akan tersentuh hatinya. Karena kalau kita misalnya menyampaikan berdakwah dengan bahasa yang keras ataupun menyakitkan hati, walaupun itu benar belum tentu bisa diterima oleh si mad'u. Nah, jadi itulah pentingnya metode mau'izah al-hasanah. Kemudian yang ketiga ada metode berdebat. Ini diambil dari kata wajadilhum billati hiya ahsanah. Oke. Nah, metode berdebat ini sebenarnya digunakan untuk orang-orang yang sudah memiliki kemampuan. Misalnya ada orang lain yang
tidak menyukai Islam misalnya entah kalangan dari orang agama lain yang dia telah mempunyai logika atau kebenarannya tersendiri. Nah, jadi untuk mendakwahi beliau, untuk mendakwahi mereka tidak cukup dengan hikmah dan mau'izah hasanah, namun juga diperlukan argumentasi yang dapat mematahkan argumen mereka yang menentang dakwah Islam. Nah, ini biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian pernah baca di dalam mungkin literatur terkait tafsir Al-Quran, nah itu ketika membahas tentang Quran surah Ali Imran itu kan banyak cerita tentang Nabi Isa itu. Nah, sebenarnya itu konteksnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW didatangi sekitar 80 orang. Nah, 80 pendeta Nasrani dari negeri Najran yang kemudian berdiskusi dengan Nabi Muhammad. Nah, kemudian Al-Quran turun dengan membantah argumen-argumen mereka. Nah, itu sebenarnya salah satu bentuk dari metode berdebat ini. Nah, namun untuk kalian yang mungkin masih awam, saya menyarankan jangan sesekali untuk misalnya berdebat dengan orang yang mungkin logikanya lebih tinggi. Misalnya setelah kelas ini kalian datang pula ke gereja kan, datang mendebat pendeta. Nah, insya Allah itu tolong jangan sampai seperti itu. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, oke, itu mengenai 3 metode dakwah ya. Oke, berikutnya. Nah, setelah kita bahas tadi mengenai apa itu dakwah, kemudian apa saja isi dari dakwah, kemudian bagaimana cara menyampaikannya, yang penting untuk diketahui sebagai pendakwah atau dai adalah sifat-sifat atau kepribadian yang dimiliki. Nah, di sini saya rangkumkan menjadi 3 sifat yang harus dimiliki. Yang pertama adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa niat karena Allah Subhanahu wa taala ini penting? Ada yang tahu? Ya, silakan Maimunah terlebih dahulu. Di dalam hadis arba'in itu menjelaskan setiap dari pekerjaan kita atau setiap dari perbuatan kita itu diawali dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertumbuh dari hadis tersebut, Pak. Bagus Maimunah. Bacaanmu cukup luas ternyata. Alhamdulillah. Oke, Julianti, menurutmu mengapa kita harus berdakwah niat karena Allah Subhanahu wa taala? Karena segala sesuatu itu tergantung niat. Ya sama kayak Maimunah. Karena kalau misalnya kita niatnya baik, insya Allah akan ridho dengan apa yang kita kerjakan. Oke, mungkin Ahmad Yani. Mengapa penting niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah, Ahmad Yani? Menurutmu bagaimana, Ahmad Yani? Ya, karena penting, Pak. Biar apa yang kita kerjakan itu berkah, Pak. Biar Allah ridhoinya, Pak. Baik, saya cukup senang ya dengan jawaban kalian. Ini menunjukkan bacaan kalian cukup luas. Oke, ternyata memang penting niat karena Allah Subhanahu wa taala, karena pertama syarat diterimanya amal itu tentunya adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini kan merupakan salah satu bentuk amal perbuatan yang ditujukan untuk mendapatkan pahala dan tentunya meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kemudian kalau kalian berniat selain karena Allah Subhanahu wa taala, misalnya ada hal-hal lain yang kalian tuju dalam berdakwah, maka apabila hasilnya tersebut tidak sesuai dengan keinginan kalian, tujuan kalian tidak tercapai, maka kalian tentunya nanti akan kecewa. Misalnya mungkin di antara kalian ada yang niat berdakwah untuk modus karena sedang mendekati seseorang. Nah, namun ketika kalian berdakwah dan ternyata orang tersebut tidak tertarik dengan kalian, maka kalian akan kecewa karena tidak mendapatkan apa yang kalian harapkan. Nah, barangkali Ahmad Yani mempunyai seseorang yang tengah disukainya. Kemudian untuk menunjukkan aura-aura kesolehannya, beliau menampakkan gaya-gaya dakwahnya, mungkin chat subuh-subuh, yuk salat tahajud yuk. Padahal itu di balik itu ada modus yang tersembunyi, nah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nah ini penting juga nih, mengerti apa yang disampaikan. Hal ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman
pada orang yang kita dakwahi. Misalnya kalian menyampaikan mengenai anjuran bersedekah. Nah, namun ketika kalian dia tanya mengapa kita harus bersedekah, tidak tahu. Misalnya kalian jawab tersebut. Misalnya kalian jawab tidak tahu, maka itu tentunya akan memiliki dampak. Menurut mad'un hitawa, orang ini saja tidak paham, malah ngajak-ngajak. Nah, penting pertama kita untuk mengerti apa yang disampaikan, sehingga nanti tidak terjadi pemahaman yang salah oleh mad'un kita. Nah, jadi itu penting ya. Walaupun apa yang kita mengerti itu sedikit, apa yang kita sampaikan itu sedikit, asal kita paham itu lebih baik daripada banyak, namun kita tidak mengerti apa yang disampaikan. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu memiliki sikap yang baik. Nah, ini penting. Karena apa? Orang yang berdakwah itu biasanya akan menjadi sorotan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau misalnya kita sering berdakwah, namun perilaku kita tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh lisan kita, maka tentunya itu tidak akan berdampak pada semua, bahkan menimbulkan citra yang jelek. Nah, ada yang tahu tak ayat Al-Quran yang mencela perbuatan seperti itu? Nggak tahu, Pak. Oke ya. Di dalam Al-Quran itu ada disebutkan mengenai Quran surah As-Saff ya ayat 2 itu, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Nah, hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Nah, tentunya jika kalian ingin mengajak seseorang melakukan sesuatu, kalianlah orang yang pertama harus melakukan tersebut. Misalnya kalian mengajak orang untuk rajin bersedekah, tentunya kalian yang pertama harus mempraktikkan hal tersebut. Nah, itu pentingnya memiliki sikap yang baik. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, dari seluruh pemaparan ini apakah kalian sudah memahami apa yang saya sampaikan? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah, Pak. Sudah bisa Sudah dipaham. paham, Pak. Oke, kalau begitu berikutnya saya ingin kalian membentuk 2 kelompok, karena nanti akan ada sesi diskusi sedikit yang saya ingin sampaikan. Oke, barangkali saya langsung tunjuk saja ya. Ahmad Yani dan Maimunah, Syahrul dan Julianti. Oke, ya, ada 2 kelompok ya. Nanti sistemnya gini, saya akan memberikan sebuah pertanyaan, nanti kemudian satu kelompok itu menjawab pertanyaan tersebut, kemudian kelompok yang lainnya memberikan tanggapan atas jawaban yang diberikan oleh kelompok yang pertama. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, baik. Oke, untuk kelompok yang pertama yang saya akan beri pertanyaan adalah kelompok Ahmad Yani. Nah, nanti kelompok Ahmad Yani menjawab pertanyaan, nanti kelompok Julianti akan menanggapi jawaban dari kelompok Ahmad Yani. Oke, siap? Siap, Pak. Pertanyaan pertama. Jeng 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 jeng. Nah, jika kamu memiliki seorang kakak yang senang bermain game online seperti Mobile Legends, Free Fire, dan sejenisnya, sehingga sering melalaikan sholat, bagaimana caramu menyikapinya? Oke, kelompok Ahmad Yani. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Jadi, apa yang harus saya lakukan ketika melihat saudara saya atau teman saya yang bermain game? Jadi, yang akan saya lakukan adalah saya tidak bermain game sebagaimana ia bermain game. Kemudian saya akan mengingatkan kepada dirinya bahwasanya bermain game itu dapat menghabiskan waktu. Nah, sehingga dia bisa paham betapa pentingnya waktu itu untuk dia manfaatkan, entah itu untuk belajar dan lain sebagainya, Pak. Oke, baik ya. Itu jawaban dari kelompok Ahmad Yani. Nah, oke, berikutnya kelompok Julianti, silakan kamu tanggapi jawaban dari Ahmad Yani. Apakah memang seperti itu metode yang baik digunakan untuk mendakwahi kakak kita yang sedang bermain game, atau mungkin kamu ada metode lain yang lebih baik daripada metode Ahmad Yani? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya dari apa yang dikatakan oleh Ahmad Yani itu sudah benar. Jadi mengingatkan. Tapi mengingatkan jangan hanya sekali, tapi berkali-kali. Kalau misalnya hanya sekali, takutnya orangnya
kan ada orang tuh yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi mantul gitu loh, apa yang disampaikan. Jadi harus sering-sering diingatkan, terus ingat kematian juga harus diingatkan kematian. Kan tiba-tiba takutnya lagi main game tiba-tiba mati. Nah, itu kan takutnya. Baik ya, saya rasa tanggapannya, jawaban dari kelompok pertama bagus dan tanggapan dari Julianti juga bagus. Oke. Kemudian kita rolling, kita tukar. Sekarang kelompok Julianti yang menjawab pertanyaan dan kelompok Ahmad Yani yang akan menanggapi jawaban dari kelompok Julianti. Oke, ini pertanyaannya. Nah, jika kamu memiliki seorang adik yang suka melawan orang tua, bagaimana caramu menyikapinya? Bismillahirrahmanirrahim. Sama pertanyaan dengan yang tadi, bagaimana cara kita menyikapinya? Ya, kita pertama lebih kepada untuk bersikap dulu ya. Jadi kita kan sebagai kakak, jadi panutan. Jadi apa yang dilihat, kalau misalnya adik kan apa yang dia perdengarkan, apa yang diperlihatkan, itulah yang akan diikuti. Jadi kalau misalnya untuk adik yang suka melawan, bagaimana caranya kita menyikapinya? Yang pertama kita ajarkan dia untuk bersikap baik dengan cara mencontoh dari perilaku yang kita kerjakan, yaitu tidak melawan. Yang kedua, kita ingatkan kalau melawan itu perbuatan dosa. Kan di Al-Quran ada larangan untuk tidak berkata kasar. Jadi kalau misalnya untuk berkata kasar ya tidak diperbolehkan, apalagi yang ngomongnya itu tidak diperbolehkan, apalagi sampai melawan orang tua secara kasar. Oke, baik. Bagus, jawabannya bagus. Oke, silakan Ahmad Yani. Jadi Pak, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh saudari Julianti. Masya Allah Pak, jawabannya itu sangat bagus lah Pak. Luar biasa Pak. Tapi saya ingin menambahkan Pak. Nah, jadi kita bisa ingatkan juga Pak ke adik kita Pak terkait ayat dalam Quran surah Luqman Pak. Biasanya kita ini diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua Pak. Nah, jadi kalau kita durhaka dengan orang tua, kita sampaikan efeknya apa nanti kepada kita. Nah, begitu Pak. Sehingga nanti adik kita tuh bisa jerak gitu. Nah, itu aja Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Tanggapan sangat bagus, tanggapan dari Ahmad Yani. Jadi dari jawaban-jawaban kalian nampaknya saya sudah memahami bahwa kalian telah mengerti caranya berdakwah ataupun menyampaikan kebaikan kepada orang lain, baik itu amar ma'ruf maupun nahi mungkar ya. Baik. Nah, sebelum itu saya ingin karena waktu kita sudah hampir habis ya. Nah, jadi sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, saya ingin salah satu dari kalian menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini. Silakan sampaikan poin-poin mungkin yang telah kalian dapat pada hari ini. Ahmad Yani, apa yang kamu pelajari pada hari ini ya? Apa yang kamu dapat? Oh Pak, yang saya dapat hari ini sangat banyak Pak. Mulai dari pengertian dakwah, terus metode-metode dakwah, terus bagaimana implementasi daripada dakwah. Luar biasa Pak, materinya super Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, jadi pada akhirnya inti yang ingin saya sampaikan adalah bahwa berdakwah itu adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Nah, tentunya dalam melakukan itu memang dibutuhkan cara atau metode seperti yang tadi disebutkan oleh Maimunah, cara-cara dalam berdakwah. Kemudian tentu penting juga kita memiliki perilaku atau sikap-sikap dalam berdakwah. Nah, jadi sebagai seorang dai juga kita harus memiliki sikap. Pertama adalah niat yang ikhlas tentunya dalam berdakwah, kemudian juga memahami apa yang kita sampaikan, dan yang penting adalah perilaku kita juga sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Nah, itu adalah poin-poin yang mungkin dapat kita dapatkan pada pembelajaran hari ini. Baik, sebelum saya mengakhiri kelas, izinkanlah saya untuk memberikan sedikit oleh-oleh kepada kalian berupa tugas atau pekerjaan rumah. Nah, jadi saya minta kepada kalian untuk mencari mungkin ceramah atau dakwah atau tabligh yang disampaikan
Itu baik itu di mungkin khutbah Jumat ataupun ceramah-ceramah yang ada di YouTube ataupun di televisi. Nah, kemudian kalian analisis mengenai apa saja pesan-pesan yang terdapat di dalam ceramah itu, kemudian metode apa yang digunakan. Nah, kalian silakan analisis ceramah tersebut. Nah, itu saja pertanyaannya. Namun saya juga sudah kirim format pengerjaannya di grup, jadi silakan kalian cek untuk mengetahui cara pengerjaannya. Nah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang musyawarahnya. Ini pembahasan yang cukup menarik ini mengenai musyawarah. Nah, jadi saya harapkan kepada kalian untuk membaca terlebih dahulu materi tersebut. Nah, semangat terus untuk kalian dalam belajar, walaupun kita online itu tidak menjadi halangan kita untuk belajar. Walaupun sebenarnya dalam hati mungkin kalian senang karena tidak masuk kelas, kalian dapat rebahan ataupun makan sambil belajarnya, itu kembali kepada kalian masing-masing. Saya hanya tugas saya sebagai guru hanya menyampaikan materi-materi yang telah saya ajarkan. Nah, barangkali itu yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Apa ini? Oh, baik, sebelum kita mengakhiri, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, semoga hari kalian berjalan lancar, semoga aktivitas kalian berjalan dengan baik, semoga kalian sehat selalu. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.